Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan individual kecerdasan dan kepribadian. Manusia adalah makhluk yang kompleks, di mana dapat disebut sebagai makhluk yang dapat berpikir, makhluk yang berbuat, makhluk yang dapat dididik. Manusia merupakan kesatuan dari makhluk individu dan sosial, kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan. Artinya manusia merupakan kesatuan individu yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Perbedaan individu. Manusia adalah makhluk yang kompleks, di mana dapat disebut sebagai makhluk yang dapat berpikir, makhluk yang berbuat, makhluk yang dapat mendidik. Manusia merupakan kesatuan dari makhluk individu dan sosial, kesatuan jasmani dan rohani. Sebagai makhluk Tuhan, artinya manusia merupakan kesatuan individu yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kaji perbedaan dan persamaan individu. Secara psikologis, dalam lingkungan pembelajaran dan pendidikan, perbedaan individual merupakan pokok bahasa dasar dalam psikologi modern. Perbedaan individu berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antara seorang serta berbagai persamaannya. Psikologi perbedaan individu menguji dan menjelaskan bagaimana orang-orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Menurut pendapat Lickman tahun 1980, makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik dan psikologis. Perbedaan individual menurut pendapat Chaplin adalah sebarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan suatu individu dan individu lainnya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan individu adalah ciri khas atau karakter dari setiap orang, dari diri seseorang, baik berupa fisik maupun sifat-sifat khusus yang membedakan dengan seseorang yang lain dan menjadi penanda tersendiri bagi diri individu tersebut. Jenis-jenis perbedaan individu menurut Sigrid DKK tahun 2007, terdapat beberapa jenis perbedaan individu yang banyak dikaji dalam hubungan dalam pendidikan dan pembelajaran, yaitu perbedaan jenis kelamin dan gender. Salah satu topik yang menarik cukup banyak perhatian dalam pembahasan mengenai perbedaan individu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Istilah jenis kelamin dan gender sering dipertukarkan dan dianggap sama. Jenis kelamin menunjukkan pada perbedaan biologis dari laki-laki dan perempuan, sementara itu gender merupakan aspek psikologis dari laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender termasuk dalam hal peran, tingkah laku, dan kecenderungan, sifat dan atribut lainnya. Menjelaskan arti menjadi seseorang laki-laki atau perempuan dalam kenyataan yang ada. Perbedaan terbesar antara laki-laki dan perempuan adalah cara memperlakukan mereka. Perbedaan perlakuan ini dilakukan secara terus-menerus, diturunkan secara kultural dan terinternalisasi menjadi kepercayaan dari generasi ke generasi dan diyakini sebagai ideologi. Ideologi ini pada akhirnya mempengaruhi bagaimana anggota masyarakat laki-laki dan perempuan harus bertingkah laku. Perbedaan kemampuan. Kemampuan sering diartikan sebagai kecerdasan. Para peneliti mendefinisikan bahwa kecerdasan adalah kemampuan dalam belajar. Kemampuan umum didefinisikan sebagai prestasi komparatif individu dalam berbagai tugas, termasuk memecahkan masalah dengan waktu yang terbatas. Lebih jauh dari itu, kemampuan juga meliputi kapasitas individu yang memahami tugas dan menemukan strategi pemecahan masalah yang cocok, serta prestasi individu dalam berbagai besar tugas-tugas belajar. Contohnya, Gifred merupakan seorang individu yang memiliki skor IQ di atas 130. Pada umumnya, ada pandangan bahwa anak yang sangat gifted memiliki kemampuan mundur secara sosial, serta sulit menyesuaikan diri, dan gifted memiliki kemungkinan untuk mengalami kesulitan serius di sekolah. Retarded merupakan area bermasalah yang lain dari kecerdasan ekstrim, yaitu mereka yang memiliki IQ di bawah 70. Klasifikasi perbedaan individu. Menurut penerapan mental retardasi, yaitu mild retardation IQ 50-70, ia mampu memberi keterampilan praktis secara mendadak. Moderate IQ 36-50 tampak lambat dalam kreatif seperti berbicara.
severe retardation, IQ 20-36, tingkat perkembangan motorik yang lambat, memiliki kemampuan komunikasi yang sedikit. Dan profound retardation, IQ di bawah 20, memiliki kemampuan sangat minimal dan dalam fungsi-fungsi. Perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seorang terhadap lingkungan. Menurut Atkinson tahun 2013 dalam Sugihartono, kepribadian juga menunjukkan adanya karakteristik yang membedakan satu individu dengan individu yang lain. Dua model dalam peninjauan perbedaan kepribadian. A. Model Big Five. Model ini diajukan oleh Lewis Goldberg tahun 1993, yaitu model kepribadian 5 dimensi yang disebut dengan Big Five. Pertama, extroversion. Orang tipe ini menikmati keberadaannya bersama orang lain, penuh energi serta mengalami emosi positif. Agreeableness. Individu ini bergaul dengan baik, mereka penuh dengan perhatian, dermawan, suka menolong, dan mau menyesuaikan dengan orang lain. Conscientiousness berkaitan dengan cara kita mengatur, dan memerintah. Impuls. Individu bersifat impulsif. Neuroticism atau sebaliknya, stabilitas emosional, yaitu di mana individu menunjukkan kecenderungan emosi negatif. Openness to experience didefinisikan sebagai kepribadian yang membedakan orang yang kreatif dan imajinatif dengan orang yang sederhana dan konvensional. Model Briggs-Myers. Model ini berkembang didasarkan pada teori Carl Jung oleh Isabel Briggs-Myers dan ibunya Catherine C. Briggs. Model ini dikenal sebagai model Big Four yang meliputi: pertama, extraversion versus introversion. Ini menjelaskan bagaimana orang mendapat motivasi atau pendorong. Orang introvert mendorong ini berasal dari hal yang abrasif, sementara orang ekstrovert berasal dari orang lain. Sensi versus intuition. Orang sensi berorientasi pada detail, menginginkan fakta dalam, dan mempercayai orang intuitif, mencari pola dan dihubungkan di antara fakta yang diperolehnya. Thinking versus feeling. Individu thinking menghargai kebebasan, individu feeling menghargai harmoni atau keselarasan.